Aku Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Herman SSTB MSI selaku Kadis Pariwisata, dan selanjutnya Bapak Koni Ramli SPD MM selaku Kepala BPBD. Tahu itu berdiri Agustus tahun 2021. Terima kasih. Gimana? Mantap, jawabannya bagus tapi kok Iya, Mbak. Gimana? Di sana ya? karena di sini, nah, gitu. Namanya? Nama saya Dewa Masanda dari SMA Negeri 1 Ranau Tengah. Iya. Berdirinya Kompas Ranau tanggal 17 Oktober 2020. Gimana? Betul sekali. Kita berikan nomor satu dia. Tunggu situ lah. Sini maju ke depan. Situ maju depan. Iya. Luar biasa dari SMA Negeri 1 Ranau Tengah ya. Wajar saja mereka tahu karena deket ya, Pak ya. Setuju. Memang Benar. Iya. Betul sekali. Iya. Iya. Silakan. Sudah dapat. Kuncang dulu. ya. Bim Saladin sama-sama prok. Kayak apa? Luar biasa. Iya, tolong Pak. Iya. Selamat kepada Tirta Karang Taruna. Nah, bandingan. Silakan Bang, Saudara Tirta dari Karang Taruna Banding Agung. Iya, mendapatkan The prize. mana Saudara Tirta? Nah, gegok balak lonjong aja Bang. Iya. Izin dulu, ya silakan salaman dulu. Iya. Terima kasih. Semoga bermanfaat tentunya. Ini untuk menjadi moderator daripada para pimpinan atau OPD dari pemerintah daerah Kabupaten Ogo Selatan. Mengingat agenda hari ini memang bapak-bapak ini sedang sibuk dengan sidang paripurna, sehingga waktunya kami padatkan sekaligus di panel. Nanti bapak-bapak ini akan menyampaikan apa yang semestinya dapat disampaikan. Sebelumnya saya akan sampaikan lebih dulu biodata pemateri. Ini data pribadi Pak Jos Aherman STPM MSI. Beliau lahir di Palembang 13 Juni 1986, masih muda sekali. Alamat tinggal di Muara II dan jabatan saat ini sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ogo Selatan. Untuk pemateri kedua nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Darmawan SE MSI, tempat tanggal lahir Sukananti 9/4/1969. Ini jadi seperti anak dan bapak ya, dengan Pak Jos. Alamat Batu Bangun Muara II, emailnya Pak Darmawan hakis@gmail.com, status sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ogo. Semoga kita berharap dengan Kadisnaker ini hadir dengan pariwisata ke depan, maka akan banyak tenaga kerja kita yang mungkin bisa mulai bekerja di Ogo Selatan atau Ranau Raya khususnya. Jangan lagi nanti banyak mengungsi ke Tangerang atau ke Jabodetabek. Yang ketiga, kami baca di sini Pak Koni Romli SBIMM SPD, tempat tanggal lahir Ranau 27 Juli 1974. Kalau ini hampir satu usia dengan saya. Alamat di Muara II dan status Kabak KSA BPBD Ogo Selatan, pendidikan S2. Nah, jadi dari tiga narasumber ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta, kenapa tiga ini dihadirkan. Yang pertama tadi sudah disampaikan di pengantar, di pembukaan, untuk Pak Jos Herman. Pak Jos, kami minta nanti berbicara
karena kita diberi Tuhan karunia alam yang cukup indah, udara yang sejuk, dan juga banyaknya destinasi wisata di Ogo Selatan, dan juga menjadi destinasi provinsi dan juga destinasi nasional. Untuk itu tolong kami yang muda-muda ini diberikan pemahaman apa semestinya yang harus dilakukan dengan adanya pariwisata yang luar biasa ini. Nah, ini yang nanti kita sampaikan, kita harapkan daripada Pak Kadis Pariwisata. Tadi kalau Pak Darmawan, saya sudah ini juga, harapannya moga-moga Pak Darmawan nanti membuat BLK khusus pariwisata dan UMKM yang ada di Ogo Selatan, khususnya Ranau Raya. Dan Kompas Ranau siap bekerja sama. Ini dari aspek ketenaga kerjaan. Dan moga-moga dengan banyaknya penginapan hotel yang ada di Ranau akan menyerap tenaga kerja lokal, dan nanti mereka bisa tamat SMA, bisa bekerja dan bisa melayani pariwisata. Karena pada prinsipnya kalau orang wisata itu bawa uang. Nah, kalau orang wisata bawa uang kita tidak manfaatkan, sayang. Nah, ini nanti Pak Darmawan mohon dibantu menjelaskan, Pak. Dan untuk Pak Koni Ramli, mungkin kenapa beliau yang kami hadirkan? Pertama, mengingat saat ini banyak sekali kejadian-kejadian bencana, khususnya tanah longsor atau mungkin ada nanti kejadian-kejadian lain yang sebenarnya kita tidak harapkan, seperti kebakaran dan lain-lain. Dengan adanya BPBD yang bergerak cepat, tetapi saya yakin dengan jarak dari Muara II ke Ranau membutuhkan waktu, kami berharap akan kedepannya nanti menjadi mitra-mitra utama dari BPBD, membantu apabila di wilayahnya atau di tempat-tempat tinggalnya mengalami musibah-musibah yang kita tidak harapkan. Inilah kenapa dari Pak Koni kami hadirkan di sini. Moga-moga ide-ide Pak Koni bisa disampaikan, nanti didiskusikan bersama, dan menjadi bagian yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah apa yang nanti harusnya kita lakukan. Untuk mempersingkat waktu, saya kira itu saja, tapi izinkan saya memperkenalkan diri juga, karena lupa tadi memperkenalkan diri walaupun sudah disebut. Nama saya Sapei Sapri, saya putra Ranau, kebetulan orang tua saya mantan Pasirah Marga Ranau yang ada di Jepara, dan saya bertempat tinggal di Desa Sukarami. Tetapi saya kebetulan memiliki profesi pekerjaan di Jakarta. Saya bekerja sebagai bagian dari pemerintah di SKK Migas. Kebetulan saya punya posisi senior manajer kelembagaan, jadi terbiasa bermitra dengan pemerintah daerah, dengan pihak kepolisian, dengan pihak TNI maupun stakeholder lainnya, sehingga ini pengalaman saya bawa ke Ranau. Moga-moga pengalaman-pengalaman yang saya serap di Republik ini bisa saya berbagikan kepada teman-teman semua. Dan hari ini adalah pertamanya kami FGD, dan ini semoga menjadi awal, menjadi cara memajukan bagaimana SDM kita ke depan. Dan sesuai arahan Pak Bupati kemarin ketika saya menghadap, beliau bilang Kompas Ranau tidak boleh stop di satu FGD. Setelah ini mungkin kami dengan Pak Kapolsek juga akan bisa membantu ngadain FGD terkait penegakan hukum, atau nanti dengan Pak Koni bicara bagaimana menghadapi masalah bencana, atau nanti ada lain-lain. Mari kita bersinergi, dan Kompas Ranau insya Allah siap. Dan bagi teman-teman yang nanti ingin bergabung juga kami persilahkan, pahami dan pelajari. Moga-moga kok di tempat Kompas Ranau ini kita bisa sama-sama belajar. Itulah pengantar dari saya selaku moderator. Untuk itu waktu dan tempat saya akan izinkan Pak Kadis Pariwisata untuk yang pertama. Pak Kadis, waktunya 15 menit saja. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Izin saya berdiri biar kelihatan. Yang ini kelihatan ya? Oh, geser sini kelihatan. Kelihatan Pak, bapaknya. Ya. Aha, maju lagi. Ke sini begitu. Izin Bapak Ibu sekalian berbahagia, langsung saja kita mempersingkat waktu karena saya diberi waktu 15 menit. Singkat saja, kegiatan kita hari ini fokus grup diskusi
dengan tema peningkatan SDM lokal untuk lingkungan pariwisata dan kebudayaan dan UMKM. Fokus grup diskusi ini bukan sosialisasi atau bukan asistensi, ini merupakan diskusi terumpun. Mari kita bersama-sama kita bahas, kita cari tahu permasalahan yang ada di pariwisata ini. Adapun ruang lingkup pembahasan materi ini ada 3, yaitu yang pertama peningkatan sumber daya manusia pada sektor pariwisata, yang kedua peningkatan sumber daya manusia pada sektor lingkungan, kemudian peningkatan sumber daya pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh narasumber masing-masing terkait ruang lingkup tersebut. Lanjut, maksud dan tujuan ada 3, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap hospitality, keramah tamahan yang baik terhadap wisatawan. Karena kenapa? Sangat dibutuhkan yang namanya keramah tamahan, pelayanan prima terhadap para wisatawan yang harus kita kedepankan. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman secara responsif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk adat. Kemudian yang ketiga, peningkatan pelayanan serta kreativitas dan inovasi dalam memajukan ekonomi kreatif dan UMKM. Definisi pariwisata. Nah, ini menarik. Jadi aturan yang kita pedomani di sini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Definisi pariwisata kita bahas. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Artinya, di dalam pariwisata ini ada kos nilai ekonomi yang sangat tinggi. Baik itu masyarakat, pengusaha, pemerintah berlomba-lomba mempersiapkan fasilitas. Baik itu dari masyarakat tadi, pengusaha tadi, dan pemerintah daerah. Karena kenapa? Di dalam pariwisata akan ada feedback yaitu ekonomi. Akan ada feedback ekonomi yang sangat menjanjikan. Maka dari itu, dari setiap 3 komponen ini, untuk menyiapkan segala fasilitas-fasilitas baik itu sarana dan prasarana demi untuk mendatangkan para wisatawan. Lanjut, yang jadi pertanyaan, apakah tingkat kepuasan wisatawan baik atau buruk? Nah, di sini yang sangat menarik kita bahas. Saya contohkan, rumah makan Padang dengan menu makan yang enak, dengan fasilitas yang lengkap. Terus kemudian, apakah tingkat pelayanan mereka baik atau buruk? Otomatis orang yang datang ke rumah makan Padang tersebut akan tidak jadi langsung makan. Karena kenapa? Pelayanan sangat buruk. Nah, begitu pula dengan pelayanan pariwisata. Yang harus kita kedepankan adalah pelayanan prima dan hospitality. Jadi yang kita bahas di sini adalah pelayanan prima, hospitality dan keramah tamahan terhadap para wisatawan. Itu yang kita pentingkan. Makanya dari itu ini berkesinambungan dengan ada sarana prasarana, otomatis akan terjadinya peningkatan ekonomi. Nah, ini keramah tamahannya harus kita perbaiki, harus kita benahi. Nah, inilah yang selama ini saya lakukan analisa dan evaluasi selama saya ada di selama saya berkunjung di Danau ini. Tingkat kepuasan yang ada di setiap objek wisata itu masih dikatakan belum maksimal. Lanjut, pariwisata ini selalu bersandingan dengan namanya hospitality, selalu bersandingan dengan namanya keramah tamahan, selalu bersandingan dengan namanya pelayanan prima. Artinya keramah tamahan ini adalah kesopanan, keakraban dan juga saling menghormati. Dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh jiwa dari pariwisata. Tidak bisa dipisahkan, seperti satu sisi mata uang logam, tidak bisa kita pisahkan. Maka dari itu kita tuntut, kita persiapkan namanya hospitality. Jadi di setiap objek wisata, di sini ada saya contohkan, saya sampel pengelola objek wisata Pok Darwis dari Air Panas. Sebelum saya masuk ke sana dan kemarin saya lakukan evaluasi, pelayanan prima di Air Panas bisa dikatakan belum maksimal. Nah, sekarang alhamdulillah mereka sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah mereka sudah mempersiapkan baju, tanda pengenal, ID card, dan alhamdulillah pelayanan di Air Panas tersebut bisa dikatakan sudah mulai meningkat. Kasih tepuk tangan dulu kepada pengelola Polaris Air Panas. Terima kasih. Ini bagian dari pergerakan saya dengan Kupas Renal kemarin, kemudian dengan rekan dari masyarakat berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan namanya keramah tamahan tadi dalam rangka untuk menunjang kenyamanan para wisatawan. Jadi sudah sampaikan hospitality harus kita kedepankan namanya keramah tamahan tadi. Di dalam hospitality itu namanya ada sabta pesona. Nah, inilah muaranya ke sabta pesona. Hospitality atau keramah tamahan muaranya ke sabta pesona.
Di dalam Sabta Pesona ini ada 7 poin yang sudah sampaikan tadi, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Nah, inilah yang harus kita aplikasikan di lapangan. Alhamdulillah kita berusaha, saya berkolaborasi dengan tim-tim para komunitas. Bagaimana caranya harus kita perbaiki, harus lebih baik lagi dalam rangka kenyamanan para wisatawan. Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah tertentu. Itu. Jadi kesimpulannya, pariwisata harus bersandingan namanya dengan pelayanan prima dan hospitality dalam rangka menjaga lingkungan, termasuk menjaga daerah danau ini. Kami kemarin informasi dari Pak Ketua berupaya bagaimana caranya di daerah tetangga sebelah harus kita tertibkan yang namanya yang merusak ekosistem terhadap danau tersebut. Kemudian terus bergerak dalam permasalahan lingkungan yang merusak ekosistem dan gunung tadi. Kemudian perlunya koordinasi dan konsolidasi dari setiap stakeholder terkait dan masyarakat. Kemudian kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan perlu kita tingkatkan kembali dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Danau Ranau ini. Termasuk saudara kemarin pergerakannya secara responsif terhadap sampah. Bisa dikatakan sampah-sampah kemarin ada di wilayah Lampung Barat. Tetapi mereka merasa sadar bahwa Danau Ranau itu, gunung itu merupakan milik kita bersama, bukan milik provinsi dan lain sebagainya. Makanya responsif terkait masalah permasalahan lingkungan harus kita tingkatkan terhadap permasalahan lingkungan tersebut. Kemudian ekonomi kreatif dan UMKM, menghimbau seluruh pelaku usaha UMKM akan sadar wisata. Artinya kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap para UMKM yang seharusnya harga sewajarnya 5.000 mereka tingkatkan menjadi 10.000. Ini akan merusak wisata kita. Artinya kita harus tekankan terus, kita lakukan pengawasan terus secara melekat terhadap tarif-tarif UMKM tersebut agar kita sesuaikan dengan tarif yang memang sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Kemudian pelayanan yang baik, pelayanan ini harus kita butuhkan, sudah sampaikan tadi, namanya hospitality harus kita kedepankan. Kemudian peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha melalui pelatihan-pelatihan harus kita tambah. Insya Allah kemarin ini saran dari Pak Darmawan, sharing juga, insya Allah tahun depan kita akan coba melakukan pelatihan-pelatihan yang namanya enceng gondok kita bisa rubah menjadi alat kerajinan, kursi dan sebagainya. Itu perlu kita tambah dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas para pengrajin yang ada di wilayah Danau Ranau ini. Kemudian jaringan pemasaran produk ini masih blank. Contoh seperti pisang harus kita kebun pisang di wilayah Oboh Selatan ini sangat banyak, tetapi pemasaran produknya masih kita bingung. Yang memang bisa kenal namanya pisang Lampung, padahal itu hasil mentahnya itu ada di Oboh Selatan. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Di sini ada Koperindak, mungkin akan dijelaskan oleh Koperindak terkait masalah ini terhadap pemasaran produk UMKM dalam rangka ekonomi kreatif. Nah, lanjut di kondisi existing. Kondisi existing ini sudah mulai kami maksimalkan. Intinya insya Allah di tahun depan dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata, kami dari Dinas Pariwisata dan stakeholder terkait akan menambah namanya kegiatan kalender of event. Yang tujuannya tadi sudah sampaikan, dengan banyaknya kegiatan event yang ada di Danau Ranau akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata. Minimal setiap 1 bulan itu 1 kali kegiatan ada di Danau Ranau. Tujuannya tadi demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Lebih kurang mohon maaf, mohon informasi dan penyampaian diskusi dari rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.